Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara diseminasi budaya positif di SMP Islam Manfaul Ulum ini. Ini adalah bagian dari agenda kegiatan CGP atau calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 ini. Dan adapun kegiatan diseminasi ini adalah salah satunya ke program sekolah gitu ya, untuk membagikan pemahaman, berbagi pemahaman, berbagi ilmu dan praktik baik kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih yang sudah hadir. Nanti di sini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Sebelum dimulai saya penyampaian materi, nanti ada perwakilan dari Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sepatah kata atau sambutannya untuk kita semua. Kepada Bapak Awan Solehudin, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru dan terhormat Ibu calon guru penggerak angkatan ke-9. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada kali hari ini alhamdulillah wassalillah kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk sama-sama menerima materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, juga kepada kita sekalian selagi sekaligus penulis ajarannya yang mudah-mudahan di akhir nanti kita dapat rasakan. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya di sini akan menyampaikan beberapa kata kaitan dengan calon guru penggerak. Yang pertama, ucapan selamat barangkali kepada Ibu Guru, Ibu Reni, SPD yang telah aktif menjadi calon guru penggerak angkatan ke-9. Mudah-mudahan ini motivasi bagi Bapak Ibu guru yang lain, sehingga Bapak Ibu guru yang lain nanti akan melanjutkan apa yang telah dilaksanakan oleh Ibu Reni. Dan selanjutnya mudah-mudahan dengan adanya calon guru penggerak kita ini, khususnya di sekolah kita ini, pembelajaran ke depan akan semakin maju lagi, berhasil lagi, sehingga anak didik kita menjadi anak-anak yang pintar. Itu saja barangkali sambutan. Sekali lagi ucapan selamat kepada Ibu Reni yang telah memasuki atau melaksanakan calon guru penggerak angkatan ke-9. Demikian pidato yang sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Awan Solehudin yang telah menyampaikan sambutannya. Barangkali langsung saja kita ke agenda kegiatan ya. Namun sebelum kegiatan dimulai, saya punya satu aktivitas untuk Bapak Ibu semua ya. Sebentar ya. Saya di sini punya kertas ya. Ini kertas kosong. Saya akan menyobekkan kertas ini menjadi beberapa bagian. Bapak Ibu anggap kertas ini anggap Bapak Ibu sudah menulis sesuatu di kertas ini. Sesuatu yang Bapak Ibu tulis di kertas ini adalah sesuatu barang atau hal yang berharga bagi Bapak Ibu semua. Boleh barang, boleh istri mungkin, boleh suami, atau anggaplah kertas ini tuh ya. Nanti Bapak Ibu akan enggak semua sih, cuman sebagian. Di sini nanti akan saya bagikan berpasangan. Jadi ada yang menggenggam kertas, nanti ada yang akan berusaha meminta kertas.
Ya, ada yang menggenggam dan ada yang meminta. Jadi di sini kegiatannya berpasangan, bapak dengan bapak, boleh ya. Ini siapa yang mau menggenggam dan siapa yang mau berusaha meminta isinya? Bapak yang menggenggam. Oke, boleh. Ini satu ya bapak. Apa kira-kira isinya pak? Anak boleh, istri boleh, mutiara boleh, emas boleh. Nah, ini siapa ibu berpasangan juga? Siapa yang mau menggenggam? Ya siapa yang mau berusaha meminta? Ini yang menggenggam. Oh ini yang menggenggam boleh. Nah ini satu lagi pasangan. Siapa yang mau menggenggam? Siapa yang mau meminta? Meminta. Oke, baik, semuanya sudah dapat kertasnya. Silahkan yang sudah menggenggam kertasnya, genggam kertas atau isinya gitu ya, hal yang berharga itu dengan erat, pertahankan gitu ya. Nanti yang bertugas untuk meminta, silahkan berusaha untuk meminta yang ada dalam genggaman masing-masing ya, masing-masing pasangan. Seperti ini. Untuk memintanya itu kan ada banyak cara ya. Silahkan lakukan cara apapun gitu. Boleh dengan bukan boleh ya. Kan ada yang ayo buka, ada yang seperti itu. Ada juga yang Neng Nisa cantik deh gitu ya. Atau misalkan dengan membujuk atau misalkan dengan cara apapun. Ayo dong nanti ditukar sama salak. Misalkan ayo dong nanti ditukar sama bakso apa gitu. Pokoknya mah kumaha carana ya. Gimana caranya ya agar temannya itu mau membuka genggamannya, mau memberikan isinya. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Silahkan dimulai. Dikasih waktu 3 menit. Ini bukan Bisa. Gak mau dengan gitu lah. Gak mau. Pengen dia dengan yang berharga. Berharga nggak? Asli. Coba. Dikasih uang ya? Dikasih uang ya? Gitu ya? Dikasih uang ya? Uang. Nih. Tapi ada yang misalkan karena saya butuh uang, misalkan ya saya maulah diganti dengan uang, misalkan tidak semuanya selalu dipertahankan gitu ya. Tergantung bapak ibu. Uang ya? Enggak. Nanti diganti sama uang ini. Tukeran sama uang. Ayo. Nah, nih ya. Makasih. Oke, cukup ya. Cukup. Nah, udah selesai ya. Ada yang dipertahankan? Ada yang diberikan? Ada ya. Nah, jadi sebenarnya ini ya inti dari kegiatan ini gitu kan. Bisa kita ambil pelajaran dari kegiatan ini. Seseorang itu sebenarnya tidak bisa mengontrol kita. Mau pakai paksaan, ada tetap yang mempertahankan. Misalkan ini diganti uang kurang segitu nggak bisa, ini berharga. Ada yang misalkan sangat mempertahankan, ada yang misalkan bisa ditukar dengan suatu hal karena bisa jadi memang ada hal yang lebih berharga. Jadi keputusan itu kembali lagi memang kepada diri kita sendiri tentang sesuatu yang ingin kita pertahankan atau sesuatu yang ingin kita putuskan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kenapa saya ada kegiatan seperti ini? Ini nanti ada hubungannya dengan materi yang akan kita diskusikan bersama-sama. Ya, bukan saya bahas gitu, tapi diskusi semuanya karena saya yakin juga Bapak Ibu di sini sudah sedikit banyaknya sudah banyak yang tahu tentang materi-materi yang akan saya sampaikan. Ibu tidak jauh juga berhubungan dengan implementasi kurikulum mereka, gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, di sini ya ini adalah aksi nyata saya dari modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, adapun ini ya konsep inti daripada budaya positif yang akan kita diskusikan bersama, yaitu pertama perubahan paradigma, kemudian ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia
manusia tadi ya, ada hubungannya dengan kegiatan kita. Kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini dia budaya positif. Budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru, di mana visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila, gitu ya. Jadi tujuan pendidikan nasional saat ini merujuk pada siswa atau murid. Kita ingin menciptakan murid yang seperti apa, yang bagaimana, dan semuanya terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kita itu misalkan menerapkan kedisiplinan agar siswa bagaimana, gitu ya. Menerapkan aturan di sekolah agar bagaimana. Kita tentunya outputnya, hasilnya ingin menciptakan siswa yang baik, yang memiliki karakter di sini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia, adapun profil pelajar Pancasila ini yang dijabarkan adalah ada 6 dimensi. Ya, ini dia. Yang pertama adalah, kita udah tahu semua ya kalau yang ini. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Nah, dimensi-dimensi ini adalah dimensi-dimensi atau karakter-karakter yang ingin kita wujudkan terhadap murid-murid kita saat ini. Bagaimana kita mewujudkan siswa yang mandiri, bagaimana kita mewujudkan siswa yang memiliki karakter beriman dan bertakwa. Nanti program-programnya di sekolah apa? Misalkan beriman dan bertakwa, kita kan suka ada program sholat duha, ya pembiasaan. Ada misalkan kiroati untuk baca tulis Al-Quran, ada mungkin membaca Asmaul Husna dan lain sebagainya. Kemudian untuk mandiri bagaimana, untuk bernalar kritis bagaimana, bergotong royong dan kreatif bagaimana, itu terangkum dalam kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan untuk perwujudannya. Nah, di sini saya mencantumkan tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak untuk mencapai kebahagiaan dan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Maksudnya sebagai manusia itu sebagai manusia individu, gitu ya, maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini ada kata menuntun. Kita itu sebenarnya tidak bisa merubah, tetapi menuntun kodrat. Kodrat itu apa? Kodrat itu ya sesuatu yang ada pada anak-anak, sesuatu yang sudah ada di anak-anak, seperti karakternya, suasana lingkungannya, latar belakang orang tuanya, kayak gitu ya. Jadi kita itu menuntun kodrat anak. Kalau di Cidulang sendiri, di daerah kita sendiri, kodratnya itu, kodrat lingkungannya itu adalah lingkungan-lingkungan yang berbasis agamis, gitu ya, religius. Makanya banyak juga kegiatan-kegiatan yang diusahakan itu adalah memperkuat kodrat agamisnya, kodrat religiusnya. Nah, satu lagi kodrat yang ada pada anak itu yang tidak boleh kita lupakan, yaitu kodrat zaman. Kodrat zaman itu, ini zaman sekarang tuh zaman yang bagaimana? Anak saja terlahir udah serba digital, ya. Baru lahir atau berapa tahun sudah dikenakan dengan hal-hal yang berbau digital. Mereka itu sudah canggih, jadi jangan sampai kita sebagai gurunya itu ketinggalan. Jangan sampai kita sebagai gurunya itu istilahnya nyaman dengan cara-cara dahulu kita dalam mengajar. Harus bisa disesuaikan dengan kodrat zamannya anak-anak. Kayak misalkan memakai teknologi, kita boleh pakai sosmed, boleh pakai aplikasi-aplikasi yang mendukung ya. Memang itu dunia mereka, kayak gitu. Jadi jangan sampai dunia merekanya itu mereka tersesat, gitu ya. Karena kalau misalkan mereka kebablasan gitu menggunakan teknologi, ya mereka celaka. Nah, kita
sebagai guru tugasnya adalah menuntun agar mereka bisa menggunakan teknologi dengan baik, dengan bijak. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya nih, konsep inti yang pertama ada tentang perubahan paradigma, teori kontrol. Ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini tadi berhubungan dengan kegiatan tadi. Kita berpikir kita dapat mempengaruhi seseorang. Kita berpikir kita dapat merubah seseorang. Nah, ini juga ada ilusi atau seolah-olah guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, misalkan pujian kita, penghargaan kita terhadap seseorang itu bisa bermanfaat. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu kita berpikirnya seperti itu awalnya ya. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, padahal tidak seperti itu, gitu ya. Karena yang bagus itu adalah bahwa memang naturalnya murid itu memiliki sebenarnya mereka itu misalkan ikut aturan, tetapi mereka hanya bisa jadi mereka hanya sekedar ikut, tidak dengan misalkan memang tidak dari hati atau bagaimana. Yang bagus itu yang datang dari hati gitu ya, motivasinya dari dalam diri. Nah, yang selanjutnya yang dibahas yaitu tentang disiplin. Nah, coba saya mau nanya ke Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu dengar kata disiplin, yang diingat di benak Bapak Ibu apa? Aturan. Apalagi? Taat pada. Ya, taat pada aturan, taati. Terus? Sanksi, betul ya, hukuman. Ya, apalagi? Cukup ya, ada aturan, ada sanksi, kemudian ada mentaati gitu ya. Iya Mbak, Nah, apa itu sanksi Bu? Ya itu sanksi. Ini sanksi ya, sanksinya sanksi bukan sanksi ragu, tapi sanksi hukuman maksudnya ya. Nah, di sini ada kata disiplin positif. Saya juga pas pertama, apa bedanya disiplin sama disiplin positif gitu? Kok ada disiplin positif? Di sini disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk membangun kesadaran, memberdayakan peserta didik tanpa penghargaan, imbalan atau hukuman. Kadang kita itu, ini aturan, ini hukumannya, memang harus gitu, harus ada konsekuensi gitu, harus ada konsistensi juga. Nah, nanti pas keluar dari sini si anak bisa jadi ya, nah ada ini namanya tos aya. Misalkan gini ya, anak di sini tidak boleh rambutnya harus rapi, tidak boleh berwarna-warni gitu ya. Tapi pas keluar dari sini, bahkan bukan pas keluar, pas libur, saya ketemu dengan anak yang rambutnya merah misalkan ya. Itu lain di sekolah, misalnya gitu ya. Itu aturannya itu, tapi pas di sekolah anak rapi, tapi pas di luar anak ya udah rambutnya seperti itu, kayak menggambarkan bukan seorang siswa, apalagi siswa SMP Islam gitu ya, kayak pakaian misalkan tidak beraturan. Nah, si anak tersebut belum memiliki kesadaran dari dalam diri gitu ya, hanya sebatas aturan saja di sekolah, yang penting saya melaksanakan, yang penting saya mentaati, tetapi belum muncul kesadaran yang tinggi dari dalam dirinya gitu ya. Jadi sebagai guru, kita itu bertujuan untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri, yang perilakunya berdasarkan motivasi dari dalam diri mereka. Nah, itu gimana caranya gitu ya. Nah, di sini saya mengutip kata-kata dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Di sini katanya gini ya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri gitu ya, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita ya. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, sebenarnya kayak bertolak belakang ya, disiplin itu kan kayak ada aturan, ada sanksi, ada kayak ketat gitu ya. Kayak kita ini nggak merdeka di sini, banyak aturan. Kita kan kadang-kadang merasa seperti itu ya, nggak merdeka ini. Nah, justru sebenarnya kedisiplinan yang kuat itu adalah sumber di mana kita akan memiliki kemerdekaan. Kok bisa seperti itu? Kadang kayak sesuatu yang bertolak belakang gitu ya, tetapi sebenarnya kemerdekaan kita itu berasal dari disiplin kita yang kuat. Dalam artian gini, kemerdekaan itu kalau kita sudah disiplinnya sudah refleks dari dalam diri, bukan karena aturan yang ada, tetapi memang karena kita menyadari bahwa kita itu harus disiplin
gitu ya. Kita itu harus disiplin. Memang kita itu harus ini gitu. Memang sudah tahu gitu, bukan karena takut sama bapak kepala gitu ya, bukan karena takut sama siapa gitu, tapi memang kita dari dalam diri sudah menyadari. Nah, nanti kita akan terbentuk kepribadian yang serba bisa, serba teratur, dan ketika itu sudah terjadi, kita itu bisa dikatakan sebagai manusia merdeka ya. Dan manusia merdeka itu bukan memang manusia yang bebas melakukan ini itu gitu tanpa ada batasan, bukan juga. Nah, kan kita lagi belajar tentang merdeka belajar ya, kurikulum merdeka sekarang ini diartikan kadang sama siswa itu merdeka belajar bebas, pada diajar pada hantu gitu ya, bukan gitu, bukan seperti itu. Justru merdeka belajar itu adalah kita menciptakan siswa-siswi atau murid yang merdeka. Merdeka itu adalah siswa yang memiliki kekuatan dirinya sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Ketika dia ditempatkan dimanapun, dia beranjak dimanapun, dia itu tidak bergantung pada orang lain, bebas, bisa, segala bisa gitu. Jadi bukan merdeka sebebas-bebasnya, tetapi memang membentuk kemerdekaan dari dalam diri, sehingga ketika kita mau dimanapun kita berada, kita bebas, tidak bergantung pada orang lain. Semisal gini, Bu Reni gitu ya, sekarang di sini. Misalkan suatu waktu berada di tempat yang lain. Di tempat ini, misalkan Bu Reni itu kadang selalu butuh bantuan, setiap manusia butuh bantuan gitu ya. Tapi dalam artian itu, Bu Reni itu selalu bergantung suatu hal kepada seseorang. Katakanlah tuh Bu Lilis gitu ya. Bu Reni itu suka ngandelkeun Bu Lilis, karena manggilnya apa-apa mau bikin FPP gitu atau apa, Bu Lilis, ini kumaha, Bu Lilis kumaha, gabung belajar nih misalkan Bu Reni teh. Nah, suatu waktu di tempat yang baru, misalkan di tempat yang lain, Bu Reni itu akan merasa terkungkung dengan kebodohannya. Jadi tidak merdeka karena bergantung kepada Bu Lilis gitu ya. Jadi konsep merdekanya seperti itu ya, kalau dianalogikan. Oke, selanjutnya. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kenapa sih dari disiplin tiba-tiba karena kebutuhan dasar manusia gitu? Apa hubungannya? Nah, ini nanti hubungannya dengan perilaku murid. Perilaku murid ketika murid berbuat sesuatu, kita hubungkan kenapa dia berbuat seperti itu. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup itu berhubungan dengan fisik, kebutuhan fisik, kita makan, minum, berpakaian gitu ya, itu bertahan hidup. Perilaku bertahan hidup kira-kira apa gitu agar kita bertahan hidup? Agar kita bertahan hidup apa yang kita lakukan? Makan, betul ya. Makan, minum. Kalau tidak, boy kenapa makan? Saya agar hidup gitu ya. Boy kenapa minum? Kenapa jadi saya bertahan hidup gitu ya. Jadi ini adalah yang paling mendasar gitu kan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini jelas ya, kita itu butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Di sini saja kalau misalkan kita tidak merasa diterima, itu kita nanti nggak merasa nyaman gitu ya. Jadi kita butuh juga, misalkan di sini Pawan gak nanya gitu ya, misalkan Bu Ai gak nanya, Bu Lilis gak nanya. Padahal kita tetap hidup gitu ya. Bu Anissa Nurjana gak nanya, kita tetap hidup gitu ya. Tapi kenapa kita bete, kenapa kita misalkan mengeluh? Karena kita butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima gitu ya. Nah, jadi nanti kaitkan lagi kepada murid. Misalkan bisa aja sih murid itu gegendangan wae naon gitu nya, itu teh memang karena refleks, bisa jadi karena kebiasaan, atau memang cari perhatian gurunya, pengen dilihat sama Bu Anissa, pengen dilihat sama Bu Ai, pengen diperhatikan, itu bisa jadi gitu ya, penyebabnya seperti itu. Nah, untuk yang ketiga itu penguasaan. Penguasaan di sini maksudnya adalah pengakuan, butuh diakui ya. Kita itu kadang pengen ini teh siapa itu teh tokoh masyarakat, atau misalkan kita tuh sebagai guru nih, pengen itu. Setiap manusia pasti punya kebutuhan untuk merasa diakui ya, untuk merasa tampil kayak gitu. Nah, kemudian kebebasan, tentu ini juga sangat ini ya, kebebasan ini sangat dibutuhkan. Kita bebas memilih sesuatu, bebas menentukan sesuatu, bebas kemanapun. Yang tadi saya bilang, misalkan karena kita bisa ini, kita bisa itu, misalkan kita bahkan bisa bahasa Arab,
bingung Tidak juga. jalan di tempat ya, Bu? Tidak jalan di tempat, betul ya Bu ya. Bebas gitu, tidak terikat dengan sesuatu gitu ya, bebas ya. Punya pendirian itu juga bebas, oke. Dan yang keempat, kesenangan. Kesenangan, jajan bakso, jajan seblak, gitu ya. Itu juga kan kesenangan ya. Nonton film horor, film apapun itu kan kesenangan gitu ya. Nah, ada nggak misalkan murid yang berperilaku aneh misalkan untuk mencari kesenangan? Ada. Nah, itu sebagai guru kita harus menuntun kesenangan yang kamu cari itu misalkan kurang tepat, ya. Kesenangan yang kamu lakukan itu misalkan itu kurang baik, gitu. Misalkan kesenangannya apa gitu, tapi misalkan bertabrakan atau berseberangan dengan norma-norma yang ada, ya itu harus kita tuntun karena mereka belum punya prinsip yang kuat. Baik, selanjutnya adalah, nah ini dia tadi ya, motivasi perilaku manusia. Tadi berhubungan dengan yang tadi juga ya. Ketika kita berbuat sesuatu, melakukan suatu hal, pasti ada motivasinya. Kenapa? Ada tujuannya. Ya, mau murid, mau guru, pasti semuanya punya tujuan. Di sini dijabarkan tiga motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama adalah nih, si Surya misalkan melakukan suatu perbuatan. Ya, suatu perbuatan yang tidak senonoh. bukan. Surya justru memang tidak pernah telat, tidak pernah terlambat. Ya, oke. Ya, murid kita misalkan. Nah, motivasinya bisa beda. Kita tidak bisa menebak juga motivasinya yang mana. Ada satu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Bisa jadi si Surya karena bisa dicarekan rupa baban, gitunya. Disuruh ngebersihan WC, gitunya. Si Surya teh menghindari yang ini, bisa jadi Surya teh menghindari yang ini. Kemudian atau untuk mendapatkan imbalan atau reward, pasok diberi jajan kubu aing, gitu ya. Pasien jajan kubu aing, ya karena Surya itu memang rajin, disiplin. Cek si Surya teh ada cenah lagi pasok diberi jis kubu aing, cenah lagi 5.000, 10.000, kita suka dikasih uang sama bu aing. Jadilah Surya teh motivasinya teh yang kedua ini, gitu ya. Nah, dan yang terakhir adalah menghargai diri sendiri. Ini dari kata-katanya saja sudah panjang. Menghargai diri sendiri dan menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilai yang mereka percaya, nilai-nilai kebaikannya tentunya ya. Karena ya saya harus disiplin karena saya kalau tidak disiplin nanti saya gimana? Nanti saya jadi anak yang malas. Kalau saya jadi anak malas, saya nanti rugi sendiri. Udah berpikir. Nah, dari ketiga poin ini, untuk poin pertama dan kedua itu adalah motivasinya eksternal, ya, dari luar, ekstrinsik atau kata lainnya dari luar kan. Tadi dicontohkan untuk menghindari hukuman dari korban, misalkan tadi untuk mendapatkan reward atau imbalan dari ibu aing, tadi itu dari luar. Sedangkan untuk ini menghargai diri sendiri, saya memang itu yang seharusnya saya lakukan seperti itu ya. Memang iya betul yang ini. Kalau yang ini nanti kemanapun akan berlaku, Kalau misalkan menghindari hukuman, kababan lagi menuju umroh, misalkan gitu ya. Misalkan ya, kababannya sedang umroh, cek Surya teh. Biarlah saya telat 1 kali, gitu ya. Nanti bisa jadi gitu Surya teh. Ininya kemungkinannya, karena Surya teh kababannya teh lagi umroh sebulan deh ya, 10 hari atau 2 minggu atau sebulan. Udahlah, kata Surya teh, tenang, mulai rumah hukum. Nah, nanti seperti itu kemungkinannya. Kemudian untuk mendapat rewardnya sama buahnya lagi kemana ya? Lagi jalan-jalan ke Paris. Ancol. Mau ayah nungguin duit, kira-kira ya. Nanti gak ada yang kasih uang tuh, ini jarang, bukan jarang, gak pernah kasih uang gitu ya. Bu Anissa gak pernah kasih uang gitu ya. Jadi masih bedit ya. Nah, ini nanti hilang, runtuh, layu gitu kalau
dirinya semakin kuat, malah dengan ditambah dengan pembiasaan-pembiasaan, malah tadinya walaupun tadinya terpaksa, bisa jadi tadinya memang ada terpaksa gitu ya, tetapi karena ditambah pembiasaan-pembiasaan yang seperti itu, datang pasti 6:30 itu nanti akan datang 6:30, nanti ke SMA nanti akan ke bawah. Jadi kalau misalkan ini bisa dibawa kemana-mana, ini namanya motivasi dari dalam diri, atau motivasi ini adalah intrinsik. Jadi motivasi dalam diri itu intrinsik itu yang paling bagus gitu. Apapun kita harus punya motivasi dari dalam diri dulu. Oke, seperti itu ya. Cukup untuk pembahasan yang ini, kita lanjut. Nah, ini dia. Sebentar. Posisi kontrol dulu. Sebelum ke sana, saya mau menampilkan sebuah video yang untuk Bapak Ibu tonton, dan Bapak Ibu boleh menyimak maknanya dari video ini. Kenapa Bu videonya orang asing? Silakan bisa ditonton di sini dulu. Stop, Surya di mana? Dimarahin aku dulu. Siang. Ibu. Dulu yang sederhana, naik sepeda. Belajar. Nah, tinggal lihat. Untuk videonya Bapak Ibu. Dulu latar belakangnya. Dikat aja dulu, dikat. Dikat dulu lah, dikat. Baik Bapak Ibu, dari video yang sudah ditonton sama kita tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa diambil dari video tadi? Pembelajarannya yang pertama, ketika kita mau menghukum anak yang telat, itu jangan langsung divonis, dari dulu permasalahan yang sebenarnya itu apa. Misalnya contoh kesiangannya kenapa. Jadi kita sebagai guru harus lebih
wawasannya harus lebih luas. Harus peka gitu Harus ya. peka, harus peka. Ada lagi? Sepakat ya? Sepakat ya. Dari video tadi si anaknya itu perlakuan gurunya tadi langsung gimana? Memang pas telat, tiap telat itu perlakuan gurunya kan? Langsung kasih Hukuman gitu ya, Hukuman. langsung menghukum. Malah si anak udah refleks sendiri, udah sadar bahwa saya pasti dihukum gitu ya. Setelah anaknya mengantar tadi entah itu ibu ya atau siapa tadi ibunya ke tempat tertentu, ke rumah sakit antara mana tadi ya, si anak udah bersiap-siap gitu bahwa dia tahu gitu ya, udah menyodorkan tangannya sendiri, dia tahu bahwa dia itu akan dihukum gitu ya, udah dengan wajah yang sedihnya gitu ya, udah menerima bahwa dia akan dihukum. Nah tapi tadi gurunya juga, kita bisa ambil pelajaran apa dari gurunya selain yang menghukumnya? Berani mengakui ya, mengakui di depan bahwa umum. di depan anak bahwa memang selama ini yang dia Sadar lakukan diri. itu salah ya, sadar diri betul. Jadi dia itu baru tahu bahwa kenapa si anak telat, karena memang si anak itu anak sekecil itu gitu ya, sebelum berangkat sekolah dia itu harus mengantarkan dulu gitu ya orang tuanya yang sakit, baru setelah itu dia pergi ke sekolah. Sebenarnya udah berangkat ya udah dari pagi, ketika si bapak guru lihat jam, anak itu nggak akan telat ya kalau misalkan tidak mengantar. Pertama itu adalah guru sebagai penghukum ya. Ada yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir itu sebagai manajer. Baik, posisi kontrol yang mana yang pernah Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu? Penghukumkah? Pembuat rasa bersalahkah? Pemantau-kah? Atau sebagai pemankah? Atau sebagai manajer? Barangkali pasti kita pernah menerapkan di antara kelima ini. Bisa menerapkan salah satu di antaranya, atau kita bisa menerapkan dua atau beberapa. Sebagai contoh, saya pernah sebagai posisi pembuat rasa bersalah. Pernah saya ya, ketika sebagai wali kelas gitu ya. Ada di antara siswa saya itu sering bukan bolos, kabur gitu ya. Kabur itu bukan sendirian, tapi bawa teman-temannya. Terus itu bukan satu kali, tapi beberapa kali, dan anak itu gitu yang ini ya. Terus saya panggil anak tersebut di ruangan gitu ya, secara sendirian. Saya nggak menghukum dia gitu ya, tapi saya lebih kepada ini, saya tenang karena saya jarang juga bisa marah gitu ya. Dia orang, hai, oh ini gitu, teriak-teriak jarang gitu, kayak kenapa Ajis, misalkan itu namanya Ajis, ibu mah kecewa, kasih Ajis ya, saya lembut gitu, saya bilang kayak ini kecewa, ibu mah kasih Ajis si Ajis udah berapa kali seperti itu kamu kenapa Ajis gitu si Ajisnya atau si A-nya misalkan gitu ya, dia tuh ngerasa berenggut gitu. Saya pikir itu adalah yang terbaik gitu ya, ke waktu itu saya tidak marah gitu, itu adalah yang terbaik. Saya bikin si Ajis itu merasa bersalah gitu ya, sampai yang dia itu terus aja pas ketemu kayaknya malu gitu ya. Ternyata itu juga tidak efektif gitu, padahal memang saya tidak marah-marah, tapi yang kenapa sih ibu memberi kecewa kasih Ajis teh, ibu mah Ajis teh kira teh baik ya, ini kan kenapa mamawa teman kabur ini itu, ini kecewa, ibu mah kasih Ajis teh gitu ya. Saya pernah gitu ya menerapkan, atau di posisi ini, di posisi nomor 2 ini saya pernah, dan itu tidak efektif, sebenarnya kurang efektif, dan anak akan merasa dirinya tidak berharga gitu ya, dirinya malu gitu. Tapi ketika awalnya saya merasa bahwa itu benar gitu, karena ketika saya tidak teriak-teriak itu udah benar, tapi itu tidak tepat. Ada yang pernah sebagai penghukum? Tentu ada gitu ya, kita sering, bahkan sering ya di video tadi sebagai penghukum, langsung tidak ditanya, tidak Pak, kamu terlambat, tangan plak gitu ya. Nah, kamu telat sekian menit, kamu bolos
kita langsung hukum gitu ya. Kalau untuk pemantau ini ya kayak dipantau saja. Udah berapa kali kamu ini, saya catat ya, saya ini ya, kayak gitu. Nah untuk teman, ada yang pernah memposisikan sebagai teman? Ada ya, kita kadang gini ya, ngerasa yang dekat dengan anak gitu ya. Kita itu ada memang harus jadi teman, betul gitu ya, harus jadi teman ke anak itu agar anak itu tidak segan gitu kan, kayak ini ngali bulan siun gitu ya, udah sampai gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Kita memang butuh juga sebagai teman, tetapi ada juga dampak positifnya ketika kita ada posisi kontrol guru kita sebagai teman, ada juga dampak negatifnya. Apa dampak negatifnya? Misalkan anak gitu ya, ketika kita memposisikan kita sebagai teman, si anak akan bergantung pada kita. Tenang, ayah Bu Lilis, udah kecil Abi, kita caranya tenang, ayah Bu Anissa udah kecil Abi, ayah Bu Aing udah kecil Abi. Itu psikologisnya ya, secara ininya, psikologisnya dampaknya seperti itu. Jadi si anak itu akan bergantung, akan merasa bahwa saya akan dilindungi oleh bapak ini, saya akan dilindungi karena saya udah merasa bestie gitu ya. Memang bagusnya hubungannya baik, tetapi sisi lainnya ketika kita sebagai teman, hanya sebagai teman gitu ya, tidak tidak diiringi dengan karisma kita sebagai guru, itu kurang baik. Dan yang terakhir, satu lagi, dampak negatifnya sebagai posisi teman, ketika kita tidak bisa menjadikan seluruh murid teman. Misalkan kan ada 20 orang anu jadi teman guru teh, cuma 3 orang, cuma 5 orang, itu apa yang akan timbul? Kecemburuan sosial gitu ya, kayak ya si itu mah ada deket jemput Anissa Umah gitu ya, pasti bayi nilainya gede gitu ya, itu dekat dengan Pak Oon pasti nilainya gede, padahal mah pinter asli gitu ya, padahal mah pinter asli, cuma sok diberi bayar hadiah ku Ibu Ai, sok diberi hadiah ku Ibu Anissa gitu ya. Nah hal seperti itu dampak negatifnya dari teman itu kecemburuan gitu, seuzonnya itu dari teman-teman yang lainnya. Nah dan yang terakhir ini adalah sebagai manajer. Manajer itu artinya kalau dalam bahasa ini kan mengatur manajer, muncul motivasi intrinsik dari dalam dirinya ya. Oke, kita ke materi selanjutnya. Ini juga nanti akan masih berlanjut, tapi kita ke materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, ini juga nanti berhubungan ketika anak melakukan sebuah pelanggaran. Jadi di kelas-kelas itu kita harus ada yang namanya keyakinan kelas, ya. Ada bedanya keyakinan sama peraturan apa kira-kira? Beda tidak? Ada peraturan kelas atau peraturan sekolah, ya. Ada keyakinan kelas. Bedanya apa ya? Beda tidak? Beda ya. Apa sih bedanya? Kalau peraturan suatu hal yang dilaksanakan, kalau keyakinan menyangkut nilai-nilai, bisa ya. Nilai suatu nilai-nilai. Nah, kalau peraturan itu datangnya dari sekolah, dari guru, gitu, dari satu pihak. Sementara keyakinan itu sesuatu yang kita sepakati bersama, gitu. Peraturan sama keyakinan itu isinya memang itu aja sebenarnya. Datang dan pulang tepat waktu, misalkan berseragam sesuai aturan, itu saja sih yang dipakai sesuai dengan aturan, tetapi sepakat nggak anak-anaknya, jadi datangnya dari anak-anak gitu ya. Saya lihat di kelas 9B ada kesepakatan kelas ya, yang dibuat sama Ibu Lilis sama anak-anak gitu ya. Ini tentang keamanan, kesepakatannya setiap siswa itu wajib menjaga, misalkan kayak barang di kelas tidak boleh ini itu gitu ya, maksudnya itu kan disepakati sama anak-anak. Nilai-nilainya apa? Nilai disiplinnya atau nilai menghormatinya, tidak boleh membuli misalkan kayak gitu ya, no bullying gitu. Nah ini jadi ini ya, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau keyakinan nanti pas kita jadi manajer, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Ya Bu, saya pakai misalkan saya rambutnya gondrong, berarti saya sudah melanggar keyakinan kelas yang ini, gitu. Itu benar apa tidak?
salah Bu. Jadi kita bukan itu salah, nggak gitu, tapi jawabannya kembali ke anak, datang dari anak. Nanti solusinya pun kamu mau bagaimana gitu ya, itu diusahakan datang juga dari anak. So kamu kesiangan terus kenapa? Begadang Bu, tiap malam. Begadangnya ngapain? Main HP Bu, scroll TikTok misalkan. Caranya gimana biar ini diusahakan ini ya udah, nanti juga ibu nanti mau berkolaborasi kerjasama sama orang tua kamu supaya kamu itu tidak selalu larut malam ini gitu. Walaupun memang sebenarnya nggak ada perbedaan, tapi memang caranya itu tadi. Kalau kita sebagai penghukuman langsung push up ya 5 menit ini gitu ya, kayak gitu. Apalagi di zaman sekarang, mungkin ketika saya masih sekolah, tuh Bapak Wawan bahkan ya untuk yang masih sekolah, penghapus, penggaris, lempar ya, terbang ya Bapak ya, gitu ya. Untuk mendisiplinkan anak teh, penghapus terbang, penggaris panjang bisa jadi terbang gitu ya, ditepuk. Efektif tapi ya kan, pada masa Bapak itu efektif, tapi zaman sekarang gitu ya, kalau kita udah ini aja, banyak kan kasus-kasus di luar sana yang guru dihukum gara-gara guru anak sholat gitu ya, gara-gara mencukur rambut anak gitu ya. Jadi segitiga restitusi itu, posisi kontrol sebagai manajer itu di zaman sekarang sangat relevan gitu. Apalagi memang untuk karakter-karakter siswa zaman sekarang sangat relevan. Nah yang terakhir tadi, nah ini ya segitiga restitusi yang saya maksud. Segitiga restitusi itu apa ya? Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini masih bahasanya masih agak ini ya, agak berat. Jadi kita itu inilah kesini ke langkahnya. Pertama, menstabilkan identitas. Ketika kita menangani anak yang berbuat kesalahan ya, atau berbuat pelanggaran. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah ini kan contohnya saya contohkan gini. Ada anak yang suka kesiangan ya, ada beberapa misalkan anak yang suka kesiangan, dipanggil lah Bu, saya kan dipanggil. Nah si anak tersebut kira-kira gimana perasaannya ketika dipanggil sama kita? Deg-degan luasnya gitu. Kayak mau dipanggil Bu Nisa gitu ya, kayak mau dipanggil Perincal gitu, BK gitu ya, ada apa? Nah kita tuh stabilkan dulu identitas mereka tuh. Kamu tahu udah dipanggil ke sini? Enggak Bu, udah luas biasanya ya gitu. Karena gini, ibu kesini bukan buat menghakimi kamu. Ibu tahu kesalahan itu gak manusiawi, wajar kesalahan mah, tapi kita itu harus belajar dari kesalahan tersebut. Jadi anaknya, oh iya saya sama dengan manusia yang lainnya, saya sama dengan individu lainnya, tidak selalu berbuat salah aja gitu. Jadi kayak gitu ya, anak tidak tertekan. Nah kemudian setelah tenang, jadi membuat anak tenang ya. Setelah anak tenang, kita validasi tindakan yang salah gitu. Benar, kamu suka ini kesiangan ya, berapa kali biasanya dalam seminggu? 2-3 kali Bu. Itu mah aku hampir setengahnya, apa hampir tiap hari gitu ya. Itu menurut kamu itu benar atau salah? Jadi walaupun memang itu teh pertanyaan yang enteng-enteng gitu, tapi kita usahakan itu datang dari anak. Kita jawabannya teh jangan tahu salah kan kesiangan teh? Benar, salah. Nah, hati sok kaberangan baik, kamari kaberangan, ayeuna kaberangan gitu ya. Jadi kan walaupun sebenarnya sama gitu ya, tapi bahasanya itu kita kemas gitu ketika validasi tindakan yang salah itu benar. Itu kenapa kamu? Itu benar salah atau gimana? Udah gitu ya. Kemudian nanti menanyakan keyakinan. Nah, tadi berhubungan dengan keyakinan yang tadi. Datang dan pulang tepat waktu. Udah sesuai dengan keyakinan kita apa belum? Enggak gitu ya. Keyakinan yang mana yang kamu langgar? Gitu ya. Keyakinan nomor sekian Bu yang datang dan pulang tepat waktu. Terus bagaimana? Kamu kalau misalkan mengulangi yang kedua ketiga, kamu mau apa? Saya nanti boleh begini. Jadi ketika ada konsekuensi yang mereka terima, itu berasal dari ide mereka juga, bukan dari dicukur Bu Anissa. Nah kan ini misalkan rambutnya tetapnya 1 kali, misalkan tentang membuat peraturan rambutnya minggu ke-1, pas minggu kedua rambutnya tetap. Kalau kamu rambutnya masih
gimana minggu kedua? Bosku dicukur. Masih itu tuh datang dari si anak, gitu ya. Jadi kita tidak maksudnya walaupun tidak ada tertulis gitu ya, kita itu kan kamu yang dari si anak nggak akan nolak ya, akan lebih mudah. Katanya kamu nanti kalau masih tetap rambutnya mau dicukur, itu kata kamu bukan kata ibu, gitu ya kan, kayak gitu ya. Jadi maksudnya kembali lagi keyakinan mana yang kita tidak perhatikan, yang kita tidak indahkan, kayak gitu. Jadi segitiga restitusi itu berusaha gitu ya menerapkan menyelesaikan masalah itu dengan tenang, menstabilkan dulu, menenangkan anak dulu. Jadi si anak itu untuk yang merasa bersalah atau yang gimana, oke manusiawi salah mah, tenang sob. Jadi anak mau mengungkapkan apa yang dalam isi hati mereka. Mudah-mudahan lah kita juga bisa menerapkan segitiga restitusi nanti ya, amin ya. Nah ini sepertinya cukup sekian untuk materi kita hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa terapkan di ini ya, di dunia pendidikan, di kelas, khususnya di kelas kita, di sekolah kita, untuk kemajuan sekolah kita, untuk menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga kebaikan Bapak Ibu semua dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita bisa menerapkan apa yang tadi kita diskusikan bersama. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan materi dalam CGP calon guru penggerak angkatan ke-9. Mudah-mudahan apa yang disampaikan materi tadi kita bisa diambil hikmah dan pembelajaran. Ini ya, kita kan harus punya, sebelum dimulai pembelajaran tuh, kita itu di kelas itu harus punya yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, sebelum ke keyakinan kelas, Ibu mau tanya ke kalian, ini asli ini ya, mau nanya ke kalian, peraturan kelas apa atau peraturan sekolah apa yang kalian ketahui yang ada di sekolah ini? Jangan buang sampah sembarangan. Bagus. Apalagi? Harus memakai baju sesuai hari. Iya, harus memakai baju sesuai hari atau sesuai aturan, gitu ya. Apalagi? Wah, apalagi? Banyak kan? Banyak ya. Bisa jadi waktu pas yang ada di sini peraturan kan banyak, hampir 2 lembar gitu ya. Yang kalian ketahui saja dulu apa? Tadi udah 1, 2, apalagi banyak nih. Pasti kalian ingat lah ada beberapa ini. Apalagi? Gimana aja? Mengoyor tanaman. Menyiram tanaman setiap hari, gitu ya. Terus apa lagi? Budayakan 5S. Terus apa lagi? Jauhi perundungan. Jauhi perundungan atau no bullying, gitu ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Asbi? Yang berkaitan dengan larangan tadi kan, jauhi perundungan, jangan buang sampah, jangan apa lagi. Kalau lagi di kelas tuh harus gimana? Harus Terus apa lagi? Kalau lagi ada guru misalkan, jangan berisik, jangan berisik di kelas, gitu ya. Terus jangan apa lagi? jangan menghancurkan barang-barang. Jangan menghancurkan barang-barang kelas. Kok ngapain ya menghancurkan barang-barang kelas? Banyak pokoknya ya, banyak peraturan-peraturan itu. Peraturan yang meliputi untuk menjaga sesuatu atau melarang dalam melakukan sesuatu. Tadi seperti jangan buang sampah sembarangan, jangan terjadi perundungan atau membuli, kemudian misalkan jangan berisik di kelas, kayak gitu ya. Nah, dan masih banyak lagi. Tadi kata Ino juga memakai seragam sesuai dengan hari atau sesuai dengan aturan, ya, menjaga kebersihan dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita akan menyepakati, ayo kita sepakati bersama aturan yang mana, aturan yang bagaimana yang akan kita yakini bersama, bukan dari ibu saja. Coba perbedaan peraturan sama keyakinan itu apa? Kalau peraturan itu berasal dari mana? Dari siapa? Dari Iya, bisa dari kepala sekolah, bisa dari sekolah gitu. Tapi kalau keyakinan itu kita sepakati
gitu ya. Pokoknya terserah kalian peraturan atau keyakinan kelas yang ingin kalian ini apa namanya sepakati yang ingin kita laksanakan. Atau misalkan datang dan keluar waktu kayak gitu kan? Ya tuh. Ini bagikan satu orang satu, bebas ya, bebas misinya. Keyakinan apa yang ingin kalian terapkan di kelas ini? Asli di kelas ini ya, asli di kelas ini. Silahkan Fuad, ya. Fuad, Amanda, Silvi. Jadi apa aja kayak mau peraturan ada kelas yang ingin dilaksanakan di kelas ini? Apa saja? Nih, siapa? Nur. Nah, nanti ya pakai nama ya. Di bawahnya Yudo, Amanda, Baim, ya semuanya pakai nama. Bebas kalian mau apa gitu. Misalkan nanti si Rido sama si Arya sama, Arya jangan ditunjukkan dong. Misalkan sama, ya itu tidak jadi masalah gitu ya. Tapi diusahakannya tuh apa namanya kita itu ayo mengeksplor. Misalkan kayak waktu kayak gitu ya. Yang kira-kira di kelas ini agar terjadi sebuah kesepakatan atau keyakinan agar apa namanya kita memiliki kebiasaan yang baik gitu ya. Tentunya semua keyakinan, semua peraturan itu kan untuk melatih kalian disiplin dengan apa yang kira-kira ingin kalian boleh satu poin atau boleh dua, ya misalnya saya pengen yang ini sama pengen yang ini boleh satu dua. Kalau banyak kan tidak cukup ya di sticky note-nya, kalian boleh tulis dua apa. Jadi kita gali sama-sama gitu. Nanti kalian kalau yang sudah silahkan tempelkan di whiteboard ya sama kalian sendiri masing-masing. Kalau yang sudah silahkan tempelkan di whiteboard. Oke. Di poster. Oke, nanti yang sudah selesai kalian tempel di whiteboard ya sama masing-masing. Ini semuanya sudah menempelkan keyakinan kelasnya, kesepakatan kelasnya sudah. Ya, coba ibu mau lihat ya beberapa di antaranya. Ibu tidak apa-apa, ibu bebaskan tadi kata ibu satu atau dua keyakinan kelas yang ingin kita yakini, yang ingin kita sepakati bersama untuk dilaksanakan di kelas ini. Coba lihat ya. Ini punya nggak usah disebutin ya. Ada datang ke sekolah harus tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu harus membereskan kelas katanya. Nah, ini datang ke sekolah tepat waktu kalian setuju? Setuju. Ya, memang harusnya seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ya kita baca dulu ya, semuanya baca dulu. Kemudian gak usah banyak drama katanya ya di sini ya. Kita tampil apa adanya saja, yang penting nyata. Nah, ya. Oke, ibu baca lagi yang selanjutnya. Ada dilarang mencoret meja atau dinding di kelas. Seharusnya mematuhi jadwal piket di kelas. Untuk yang tidak melaksanakan piket di kelas mendapatkan hukuman. Jangan datang terlambat ke sekolah. Sama nggak sama yang pertama? Sama. Ini kan kalian sama kita. Oh ini kategori ini, gitu ya. Kemudian harus mematuhi jadwal piket. Yang tidak piket denda 2.000. Oke itu sudah berjalan. Sudah berjalan. Belum ya. Oke. Kemudian warning. Katanya dilarang merokok di area kelas. Wah, ini bahaya ya, justru merokok. Memang ada yang merokok di kelas? Tidak, jangan sampai ada. Bahkan bukan hanya di kelas, di lingkungan sekolah. Maksudnya di sekolah, di luar sekolah, di kayak di area
Bisa. Mencoreng nama baik sekolah ya, nama baik kalian juga. Apalagi pakai seragam. Oke, yang selanjutnya menjadi kelas yang kompak dan solid. Jangan merusak nama kelas dan mempermalukan kelas dengan hal yang buruk. Selanjutnya, jangan datang terlambat. Pulang tepat waktu. Ada tempat santai di karpet, ada wifi. Oke. Adek. Oke, yang selanjutnya ya. Jangan merusak barang yang ada di dalam kelas. Tadi ada yang sama ya. Ada yang sama ya. Kemudian jangan membuang sampah sembarangan. Oke. Kita hidup di dunia ini diwajibkan untuk sholat dan beribadah. Artinya kepada Allah, bukan untuk maksiat kepada Allah. Terus nanti yang yakinnya apa ya? Oke. Minimal ada. Saya pengen di kelas 9B bersih selalu dan ini di dalam kelasnya banyak kerajinan Minimal ada yang AC. di kelas 9B. Oke. Coba kita lihat kategori-kategorinya. Ibu sudah menangkap beberapa poin. Ini kan bisa dirangkum gitu ya, dimasukkan dalam satu kategori. Misalkan yang datang tepat waktu. Jangan terlambat, itu sama tidak? Berarti nanti di sini peraturan yang pertama apa aja? Bukan peraturan, keyakinan yang ingin kita sepakati bersama apa aja? Jangan ngecot. Coba jangan pakai jangan. Datang Tepat waktu. dan pulang. Oke, setuju. Kita tulis. Datang ini berasal dari kalian ya. Datang dan pulang tepat waktu. Oke, yang pertama. Yang kedua, di sini tadi ibu lihat ada tentang piket, tentang apa lagi namanya menjaga kebersihan. Itu kira-kira bisa disatukan tidak? Bisa. Jadi kira-kira apa yang bisa dituliskan dalam keyakinan kita bersama? Kan tadi jangan buang sampah sembarangan. Terus piket itu satu kategori tidak? Kalau piket itu tujuannya untuk membersihkan, gitu ya. Berarti kita yakini apa? Menjaga kebersihan kelas. Itu bisa diyakini tidak? Selalu menjaga kebersihan kelas. Oke, sepakat? Selalu menjaga kebersihan. Betul. Ini di sini tuh di dalam ini tuh piket masuk tidak? Masuk. Ini bisa dijabarkan melaksanakan piket, dilarang buang sampah. Berarti kalau misalkan ada yang buang sampah sembarangan, itu artinya tidak menjaga kebersihan kelas, ya kan? Gitu kan? Oke, yang selanjutnya di sini tadi ada saya lihat kompak ya. Mana ya? Dilarang mencoret meja atau dinding di kelas. Sebenarnya sih cuma hampir dua ini ya. Oke, dikat dulu baik. Nah, di sini ibu menemukan yang namanya menjadi kelas yang kompak dan solid. Kompak dan solid itu kan berarti kita melakukan sesuatu bersama-sama, terus juga menghargai satu sama lain, gitu ya. Enggak yang namanya kita memisahkan seseorang atau memisahkan diri. Jadi misalkan ada yang berbeda pendapat atau misalkan ada yang berbeda-beda gitu, tapi kita bisa menghargai. Jadi bisa dimasukkan ke sini itu misalkan ada yang gimana saling menghargai, saling menghormati, bisa tidak? Nah, karena kalau misalkan kita tidak saling menghargai, misalkan tidak saling menghormati, nanti kita itu bisa simpul-simpulkan lah intinya kayak tidak menghargai pendapat Ridho, tidak mau mengindahkan apa namanya ke pendapatnya
gotok-gotokan kalau kita saling menghargai. Berarti di sini yang solid dan kompak ini bisa dimasukkan ke poin selanjutnya, itu saling menghargai dan menghormati antar teman dan guru. Iya betul, antar teman dan guru. Jadi kalau ada guru di kelas, kalau guru sedang berbicara di depan memberikan pembelajaran, kalian harus bagaimana? Diam. Menghargai dengan cara bagaimana? Memperhatikan. Dengan cara gimana? Memperhatikan, tidak ribut seperti itu masuk ke sana poinnya ya. Oke, selanjutnya paling nggak saja. Enak ada nggak yang bilang jangan berisik? Tadi tadi pas tanya ke ibu. Ada ya. Ibu tuliskan walaupun di sini belum ada. Ya. Baik, mulai belum? Udah dimulai. Cut dulu. Ya, tadi dari kalian itu ada yang menyampaikan jangan berisik, jangan ribut. Nah itu kita bisa kesini tuh mengungkapkan ya. Karena kan kalau misalkan jangan berisik, jangan ribut di sini, kita ubah ke dalam kalimat-kalimat positif. Mengerti tidak? Jadi bukan gini, jangan ribut. Kesannya gimana ya? Jangan, apalagi tadi, membuang sampah. Jangan ini, jangan itu. Nah, kita ubah kalimat-kalimat tersebut menjadi kalimat-kalimat positif. Paham maksudnya kalimat positif? Jadi nggak pakai jangan ya. Kita ubah kayak tadi di sini. Selalu menjaga kebersihan kelas. Yang pas tadi jangan buang sampah sembarangan, jangan mengotori meja dan dinding. Kita ubah dengan selalu menjaga kebersihan kelas. Nah, yang selanjutnya tadi jangan ribut, jangan berisik, jangan apa lagi? Jangan toksik ya. Nah, jadi kita ubah juga selalu menjaga ketertiban dan kenangan di dalam kelas. Nah, kita bisa ya selalu menjaga ketertiban dan ketenangan di dalam kelas. Oke, good ya. Segini dulu. Nah, keyakinan ini kalian sepakati bersama tidak? Sepakati bersama tidak? Nah, kalau kalian sudah sepakat itu kalian di sini nilai-nilai yang dihadirkannya kalau datang dan pulang tepat waktu, kita berarti belajar untuk disiplin terhadap waktu, terhadap pengelolaan waktu gitu ya. Kemudian menjaga kebersihan kelas juga, nilai-nilainya itu kita kebersihan, keimanan gitu ya. Kan yang di dalam kebersihan itu kan ada apa? Ada yang kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, kemudian saling menghargai dan menghormati, selalu menjaga ketertiban dan ketenangan di dalam kelas, dan masih banyak misalkan izin ketika keluar kelas misalkan. Itu kan suka ada yang ngomong saja, nyolong boy gitu ya. Nah, kita harus izin, harus jelas mau keluar, mau kemanapun harus izin gitu ya. Nah, nanti kita sepakati nanti konsekuensinya bagaimana. Nah, nanti konsekuensinya itu misalkan tadi kalau yang tidak menjaga kebersihan kelas, nanti kayak kalian menerapkan udah bu itu aja apa namanya denda tadi 2.000 atau gimana ya. Terus di sini yang mengontrolnya siapa nanti? Yang mengontrolnya salah satunya adalah ketua kelas. Tapi bukan hanya